Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin, kehendak dan taufiknya kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Merupakan suatu nikmat yang sangat agung, karunia yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kebaikan bagi kita sebagai seorang muslim, berupa dimudahkannya kita untuk melaksanakan ibadah, dimudahkannya kita untuk melaksanakan ketaatan dan kewajiban, dimudahkannya kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan dari setiap kita sebagai seorang muslim kebaikan, dan tidak menghendaki bagi kita sebagai seorang muslim suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Allah Subhanahu wa taala tidak pedulikan, Allah Subhanahu wa taala tidak perhatikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dunia ini berakhir. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah dan mulia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita dipimpin oleh salah seorang santri dari Pondok Pesantren Istana Al-Quran, Ananda Andi, panggilan akrabnya. Alhamdulillah, Ananda baru tadi pagi mendapatkan juara 1 seleksi tilawatul Quran dan berhak mengikuti MTQ tingkat Kabupaten Barito Kuala yang insyaallah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Dan insyaallah kita semua tentunya memberikan doa dan dukungan kepada anak-anak kaum muslimin untuk mengembangkan bakat, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di tempat mereka mengenyam pendidikan. Dan kita doakan mudah-mudahan negeri kita ini senantiasa dipenuhi, diisi dan diramaikan oleh orang-orang yang mencintai Al-Quranul Karim, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena negeri yang dipenuhi dengan manusia-manusia yang cinta kepada Al-Quran, pastilah Allah akan mengangkat derajatnya. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan negeri itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum tertentu, mengangkat suatu derajat kaumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan juga merendahkan
kaum yang lain dengan Al-Quran ini. Semakin kita berpacu untuk menanamkan rasa cinta ke dalam diri anak-anak kita, baik itu anak kandung maupun anak didik kita, untuk mencintai Al-Quranul Karim, untuk mendekat kepada Al-Quranul Karim, untuk mengamalkan isi Al-Quranul Karim dalam kehidupan keseharian, maka insya Allah menjadi pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat baik di dunia maupun di akhirat. Namun semakin menjauh dari Al-Quran, semakin malas untuk membacanya, semakin mengabaikan untuk mengamalkannya, semakin jauh dari nilai-nilai Al-Quran, maka kehidupan negeri itu akan selalu berada dalam persoalan dan permasalahan yang berkepanjangan. Kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Sehingga kuncinya adalah terletak pada sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim akan menentukan bagaimana derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita yang menginginkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita senantiasa mencoba untuk mendekat kepada Al-Quranul Karim. Namun bila kita menjauhkan diri dari nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita, tentunya akan terjadi hal yang sebaliknya. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, pada kesempatan ini ulun akan mencoba untuk mengajak kepada kita semua tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini ramai kaum muslimin mengekspresikan, mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang paling masyhur, yang paling populer, yang sudah merupakan suatu kebiasaan, bahkan menjadi suatu hari besar di negeri kita ini, menjadi hari libur nasional melalui peringatan atau merayakan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, sepakat umat Islam, sepakat para ulama, ya, sepakat artinya di sini tidak ada perbedaan sama sekali. Satupun ulama tidak ada yang pendapatnya berbeda dengan pendapat ulama lainnya, bahwa mencintai Rasulullah SAW itu adalah suatu kewajiban. Sepakat, siapa yang mengingkari? Oh, mencintai Rasul bukan kewajiban, siapa? Enggak ada. Kecuali orang itu, ya, bukan orang beriman. Tapi kalau orang beriman, entah ulama sampai kepada umatnya, sepakat bahwa mencintai Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu suatu kewajiban di dalam agama kita. Suatu kewajiban yang harus ada pada diri setiap muslim. Sehingga orang beriman yang mengatakan bahwasanya tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencintai Rasulullah itu bukan merupakan suatu kewajiban, maka tentu ada persoalan di dalam masalah keimanannya. Orang beriman itu sepakat bahwasanya mencintai Rasulullah SAW merupakan suatu kewajiban, merupakan konsekuensi logis dari keimanannya, dari syahadatnya anna Muhammad Rasulullah. Jadi syahadat bahwasanya aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah melahirkan, ya, melahirkan cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita bersyahadat sementara di dalam hati kita tidak ada cinta kepada Nabi kita SAW? Maka setiap muslim yang bersyahadat, yang berikrar, yang mendeklarasikan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mesti dalam hatinya ada cinta kepada beliau. Ini yang pertama, ya, bahwasanya setiap muslim, seluruh ulama, seluruh kaum muslimin dari zaman dulu
semenjak Islam itu dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah sampai beliau diwafatkan sampai hari kiamat nanti, sepakat mencintai Rasulullah adalah suatu kewajiban yang tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang mengingkari masalah ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan konsekuensi daripada syahadat dan ikrar yang diikrarkan, yang dideklarasikan oleh setiap muslim dari ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu konsekuensinya, salah satu tuntutan yang mesti dilaksanakan dari kalimat syahadat tersebut, yang tentunya ada tuntutan lainnya, ada kewajiban lainnya yang lahir dari ikrar kalimat syahadat ini, seperti misalnya keharusan untuk mengikuti sunnah, keharusan untuk melaksanakan kewajiban dan syariat sesuai dengan pedoman sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena banyak orang yang berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi bertentangan atau berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal kata tidak sholat. Ya. Adakah umat Rasulullah yang menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada setiap muslim untuk melaksanakan salat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan hadis yang sahih mengatakan bainal kufri wasyirki warrajuli tarkus shalah, pemisah yang memisahkan antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah salat, kemudian dia tidak melaksanakan salat, tidak ada. Setiap muslim yang percaya, yang membenarkan, yang meyakini, yang menghayati setiap sabda yang keluar daripada lisan beliau pasti ya akan melaksanakan konsekuensi tuntutan daripada syahadat ini. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang ketiga, sepakat bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kesempurnaan dari keimanan. Artinya, belum dikatakan iman seorang muslim itu sempurna, belum dikatakan keimanan seorang muslim itu ya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kalau kemudian dia belum mencintai Rasulullah di atas segalanya setelah cintanya kepada Allah yang pertama. Dan ini tentunya didasarkan kepada beberapa hadis yang sahih. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia lebih mencintai aku daripada mencintai dirinya, anak-anaknya dan orang tuanya serta seluruh manusia. Jadi Nabi sendiri menyatakan di sini tidak sah, tidak sempurna iman kita kalau kita masih mencintai orang tua kita, anak kita, diri kita sendiri melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Artinya kalau ingin dikatakan iman kita sempurna, iman cinta kita harus ya kepada Rasulullah harus melebihi segala sesuatu. Ya. Kalau sudah mencintai Rasulullah melebihi segala sesuatu, tentu saja harus menjalankan konsekuensinya. Cinta Rasul, cinta. Sholat, enggak sholat. Cinta Rasul, cinta. Puasa tiba Ramadan, enggak puasa. Padahal syarat wajibnya sudah terpenuhi. Cinta Rasul, cinta. Orang kaya enggak melaksanakan haji, syarat wajib melaksanakan haji sudah terpenuhi. Jadi bertolak belakang antara pengakuan cinta kepada Rasulullah dengan praktik di lapangan sebagai seorang muslim yang berkewajiban melaksanakan syariat baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Jadi ini cukup agak panjang sebenarnya waktu untuk membahas masalah
kajian cinta Rasulullah SAW. Bahkan dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengancam di ayat 23. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwatukum. Ya. Katakanlah bila ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, perniagaanmu, tempat tinggal yang aku cintai, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, ya, dan seterusnya, semua itu kalau kamu lebih mencintai daripada cinta kepada Allah Rasulnya serta berjihad memperjuangkan agama Allah, syariat Allah, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala berurusan dengan kamu, mendatangkan keputusannya kepada kamu nanti di hari kiamat. Artinya Allah mengancam di sini. Kalau seseorang itu lebih mencintai tempat tinggalnya, mencintai harta bendanya, mencintai orang tuanya, mencintai saudaranya, mencintai dirinya sendiri, tempat tinggal, perniagaan, segala ya yang dicintai oleh manusia dalam kehidupan dunia ini melebihi kepada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan juga cinta kepada agama ini, cinta kepada kebenaran, maka dia harus bersiap-siap berurusan dengan Allah kelak di hari kiamat. Jadi ini ancaman yang sangat luar biasa. Dan banyak hal lain yang disepakati. Nah, sekarang bagaimana cara mengekspresikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa kita pungkiri ya, bahwasanya negara kita Indonesia ini, khususnya kaum muslimin, umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini adalah umat Islam, bahwasanya Maulid Nabi itu merupakan salah satu ekspresi ungkapan cinta yang sangat tinggi, yang sangat mendalam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mungkin. Coba tanya sama siapa-siapa. Tanya sama kita yang dulu mungkin waktu masih muda, masih remaja, kita juga pernah terlibat itu. Ya, semua saya yakin umat Islam sebelum mengenal agama ini, sebelum belajar agama ini, pernah melaksanakan itu. Oleh karena itu, ketika Allah berikan kita petunjuk untuk mengenal lebih dekat kepada sunnah, kita jangan mencela orang. Kenapa? Menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Ya, menganggap diri kita lebih berada di atas sunnah Nabi, sedangkan orang lain meninggalkan sunnah, atau orang lain ya jauh daripada sunnah dan sebagainya. Kecuali dalam rangka untuk saling memberikan nasihat kepada kaum muslimin, ya, untuk mengingatkan kaum muslimin. Tapi kalau hanya sekedar celaan, apalagi masuk perasaan lebih sunnah daripada yang lain, maka ini adalah sebuah sikap akhlak yang tercela. Kenapa? Karena hati manusia itu berada di genggaman Allah, dalam genggaman kuasa kendali Allah. Bisa saja ya, orang yang tadinya bersih, suci, dapat petunjuk, tiba-tiba dibalik hatinya oleh Allah menjadi orang kafir. Bisa saja terjadi. Karena Allah yang berkuasa, bukan kita. Ya, bukan kita. Kita tidak punya kuasa atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kesesatan, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Selesai. Siapa yang Allah kehendaki untuk dia sesat, maka tidak ada yang beri petunjuk. Dan siapa yang Allah kehendaki petunjuk bagi seorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Selesai. Ya. Karena kita ini menyadari bahwa hati manusia itu dalam kendali penuh dan kuasa dan kendali Allah, genggaman Allah, maka tentu kita ya tidak boleh merasa lebih sunnah daripada orang lain. Tapi kalau mendoakan orang lain itu sangat bagus. Ya Allah, ya, dekatkan kaum muslimin kepada sunnah Rasul. Ya Allah, tanamkan rasa cinta dalam hati mereka kepada sunnah Rasul. Ya Allah, mudahkan mereka untuk meninggalkan hal-hal yang berlawanan dengan sunnah Rasul. Demikian pula doakan buat diri sendiri. Ya, di samping kita mendoakan kaum muslimin supaya lebih dekat kepada sunnah Rasul, kita pun juga mungkin lebih layak untuk mendapatkan doa dari diri kita sendiri daripada orang lain. Ya.
Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati manusia, kuatkan hati kami untuk senantiasa berada di atas agamamu, petunjuk Rasulmu. Kokoh memegang sunnah Rasulmu, memegang agamamu, syariatmu. Jadi kita itu memohon kepada Allah dikuatkan, diberikan istiqomah, diberikan ketegaran. Ya. Itu kata Rasulullah SAW ya kepada sahabat ketika mewasiatkan jangan tinggalkan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Jadi ini betul-betul doa yang sangat dahsyat. Ya. Ia membuat kita ringan melaksanakan ketaatan, ibadah, amal soleh, ya, kebaikan adalah izin Allah, kehendak Allah Subhanahu, bukan karena kekuatan kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka ramai diperbincangkan dari kalangan ulama ya, tentang masalah hukum. Sehingga ada pada dua titik ya. Pertama, apakah maulid itu adalah sebuah ibadah atau dia adalah kategori bab muamalat? Apakah maulid itu ibadah atau muamalat? Kalau dikatakan ibadah, tentu ini adalah perkara muhdats, perkara muhdatsah, perkara baru yang diadakan dalam urusan agama. Ya. Perkara baru yang diadakan dalam urusan agama disebut dengan istilah muhdatsah atau bid'ah. Ya. Kalau diyakini itu adalah ibadah. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang ya, otoritas, wewenang, kuasa kendali untuk mensyariatkan segala urusan agama ada di tangan Allah dan Rasulnya. Kita ngapain? Tugas kita cuma satu, melaksanakan sami'na wa ta'ana itu aja. Tidak membuat-buat, tidak membuat-buat syariat ibadah. Ya. Semua ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim mesti dasar pijakannya, landasannya adalah Al-Quran, Sunnah Rasul. Petunjuk pedomannya Al-Quran, Sunnah Rasul. Ada enggak dasarnya? Ada pijakannya. Ya. Kalau ada pijakannya, kalau ada landasannya, baik mungkin secara nas, ya, artinya secara tegas, mungkin ada kaidah-kaidahnya, maka bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Sehingga ya, seorang muslim tidak punya ranah, tidak punya wilayah, tak punya kuasa untuk membuat untuk mensyariatkan urusan agama. Tugas kita hanya melaksanakan, bukan untuk membuat syariat. Ini tanggung jawab kita. Jadi bukan untuk membuat syariat. Kalau dikatakan itu adalah ibadah. Sehingga kalau dikategorikan sebagai suatu ibadah, ya, tentu saja ya bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada petunjuknya. Kalau dikatakan sebagai ibadah, mesti ada petunjuk. Ada petunjuknya enggak dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabi'in, daripada tabi'ut tabi'in dan ulama setelah mereka. Ada petunjuknya Rasulullah dari ucapan, dari tindakan, atau ketika Rasulullah atau ketika para sahabat melakukan suatu suatu kegiatan keagamaan, suatu ibadah, lalu Rasulullah SAW memberikan pengakuan, ya, memberikan pengakuan. Seperti apa? Seperti misalnya Rasulullah pernah mendengar suara kedua terompah Bilal dalam surga. Ketika Rasulullah tanya apa rahasianya sampai aku mendengar suara kedua terompahmu dalam surga, dia mengatakan, ya Rasulullah, setiap saya batal wudu, saya wudu lagi lalu sholat 2 rakaat dengan wudu tersebut. Jadi setiap batal wudu lagi, kemudian sholat 2 rakaat sholat sunnah dengan wudunya itu. Ya. Nah itu kan memberikan.
Atau misalkan dalam hal yang lainnya. Karena sunnah itu bisa qauliyah berupa ucapan, bisa fi'liyah, bisa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa taqririyah yang sifatnya adalah memberikan pengakuan terhadap perbuatan sahabat. Jadi apa saja yang dilegitimasi oleh Rasulullah terhadap tindakan sahabat itu masuk syariat, boleh kita tiru. Bisa juga bersifat sunnah khalqiyah yang berkaitan dengan fisik, bagaimana penampilan Nabi, ya. Kalau itu diikuti dia dapat pahala sunnah. Bagaimana ya baju Nabi, bagaimana rambut Nabi misalnya. Bisa juga khuluqiyah, akhlak. Nah, ini yang paling penting ya. Akhlak Rasulullah, sikap perilaku keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sunnah itu bisa ucapan, tindakan, bisa berupa ya sifat baik fisik maupun sifat akhlak, dan juga bisa bersifat legitimasi atas perbuatan sahabat. Sehingga ini adalah ranah para ulama mujtahid. Kita sebagai orang awam hanya mengikuti. Yang kedua, bila itu ditinjau bahwa ini merupakan bab muamalat, bukan termasuk kategori ibadah, nah, maka berlaku ya kaidah para ulama yang telah disepakati, al-aslu fil asya' al-ibahatu ma lam yarid dalilut tahrim. Hukum asal yang berkaitan masalah muamalat, adat istiadat, kebiasaan adalah diperbolehkan, mubah. Jadi hukum asal, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ya, jual beli, bersosialisasi, ya, menjalin hubungan kerjasama antar negara, antar perorangan, antar organisasi, antar badan, antar lembaga, dan seterusnya. Ini bab muamalat. Maka hukum asalnya semua ini adalah al-ibahah, mubah, boleh. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya muamalah tersebut diharamkan. Ya, contoh misalnya jual beli. Hukum asal seluruh jenis jual beli boleh, kecuali yang diharamkan, yang dilarang. Maka kita temukan bab jual beli yang diharamkan. Seperti misalkan jual beli riba, ya kan? Riba ini termasuk bab muamalat. Tapi kita temukan dalilnya nas tegas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Bab muamalat, bab pinjam meminjam. Ya, seseorang beri pinjaman kepada si B, A kasih pinjaman sama B 1 juta. Jatuh tempo nanti kasih lunas 1,1 riba, ya. Banyak sekali bab riba itu, banyak tingkatannya, dan dosanya dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung memerangi para pelaku riba, ya. Fa ilam taf'alu fa'dhanu bi harbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau menghentikan praktek jual beli secara riba, maka umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya terhadap kalian. Jadi Allah itu sudah menabuh genderang perang kepada seluruh pelaku riba dimanapun berada, siapapun pelakunya, apapun agamanya. Ya. Jadi sekarang orang-orang non-muslim sudah banyak mengembangkan sistem perbankan syariat, ya, secara sistem di perbankan. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak rentenir, masih banyak lintah-lintah yang menyedot, ya, menyiksa keadaan kaum muslimin semakin terjepit saat mereka sedang membutuhkan. Ya. Jadi ini adalah bab muamalat. Ya. Nah, kalau misalnya dikategorikan sebagai muamalat atau sebagai adat istiadat, maka bisa didudukan sama dengan adat kebiasaan yang lainnya. Bisa disamakan dengan kegiatan lainnya, seperti ya kegiatan membaca, menulis, berpakaian, ya.
Kenapa? Karena ini bab adat. Tidak ada dalil yang menunjukkan pakai topi tertentu, pakai batik, pakai sarung haram ada. Ya. Caranya mungkin berpakaian nanti ya. Bagaimana berpakaian? Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lalu bagaimana hasil putusannya? Ya. Maka kalau kita lihat fenomena yang terjadi di sebagian tempat, ada yang merayakan hari kelahiran Nabi itu dengan membaca sirah. Membaca sirah. Memperkenalkan kepada kaum muslimin tentang sejarah kehidupan Nabi dari A sampai Z. Terutama fase Mekah. Karena yang paling inti dari kehidupan Nabi saat Nabi itu diutus menjadi Rasul sampai wafat. Itu yang intinya. Kalau kelahirannya, ya, kalau kelahirannya bukan suatu inti, ya, bukan sebuah inti. Walaupun Allah telah takdirkan jauh sebelum ya, segala sesuatu itu ada. Rasulullah SAW namanya sudah ada. Nama Muhammad SAW sudah ada. Kenapa? Karena segala sesuatu itu telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Nama kita semua yang berkaitan masalah makhluk. Ya, karena tidak mungkin bagi Allah itu tidak mengetahui, ya, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan. Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Ya. Karena itu yang paling inti adalah setelah Rasulullah SAW dideklarasikan sebagai Muhammad Rasulullah, utusan Allah, sebagai Nabi Allah. Semenjak itulah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah, ya, itulah yang paling inti yang mesti dikenali oleh kaum muslimin. Bukan hanya proses kelahiran saja, bagaimana beliau lahir sampai misalkan menikah dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena beliau berbaur dengan orang Mekah, tidak ada pertentangan, tidak ada perintah di usia sebelum 40 tahun untuk berdakwah kepada tauhid, memberantas kesyirikan. Tidak ada. Ya. Adanya kapan? Ketika usia beliau sudah 43 tahun ke atas. Nah, itu baru tuh. Usia 40 tahun sampai 43 tahun Rasulullah SAW menyampaikan dakwah hanya di kalangan terbatas secara rahasia, tidak terang-terangan, pada Khadijah, pada Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat, pada Ali, pada kerabat terdekat saja. Belum berani terang-terangan sampai turun ayat, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Dan juga firman Allah, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil jahilin. Ya, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang jahil. Maka beliau kemudian naik ke Bukit Safa menyampaikan peringatan, ya sabah, itu ungkapan untuk mengumpulkan orang di pagi hari dalam bahasa Arab. Kumpul kalian, kumpul semuanya, termasuk Abu Jahal. Ketika semua kumpul, Abu Jahal mengatakan, tabban laka ya Muhammad, binasa engkau Muhammad. Alihada jama'atana, apakah dengan ini kamu mengumpulkan kami semua di sini? Turunlah firman Allah, tabat yada abi lahabib wa tab. Nah, beliau gencar di situ tuh dakwah di kota Mekah. Ya, 10 tahun terang-terangan. Ya, enggak bisa ngapa-ngapain, sahabat disiksa segala macam. Nah, disitulah semestinya umat Islam yang istilahnya pro dengan Maulid untuk mengambil intisari ibrah pelajaran supaya tumbuh ya kecintaan kepada Rasulullah. Bagaimana beliau memperjuangkan agama demi kita, mengorbankan, berjuang demi kita. Sekarang kita nggak perlu berdarah-darah, tidak perlu mengorbankan ya keluarga kita. Sahabat mengorbankan keluarganya. Ammar ya mengorbankan orang tuanya, Yasir dan Sumayyah ibunya. Rasulullah mengorbankan para sahabatnya. Bisa apa? Demi umat yang akan datang belakangan. Dan Rasulullah SAW itu merindukan kita. Ketika beliau ya berziarah ke makam para sahabat di Baqi, beliau mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku.
Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kami semua adalah saudara-saudaramu?" Kata Rasul, "Bukan, kalian adalah para sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang datang setelah kalian. Mereka yang akan datang belakangan." Kita itu dirindukan Rasul ribuan tahun yang lalu. Hanya kita ini mungkin yang kurang mempelajari bagaimana sepak terjang perjuangan pengorbanan dakwah Rasulullah demi kita. Sehingga kalau hari ini hanya sekedar maulid selesai, itu jauh daripada yang diharapkan. Karena yang diharapkan daripada perayaan itu adalah bagaimana semangat kecintaan kepada Rasulullah, kemudian mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah SAW, termasuk tentunya saya mengikuti sunnah Nabi. Ya. Bagaimana beliau SAW luar biasa. Ya. Berjuang di kota Mekah, sahabat nggak bisa ngapa-ngapain. Sahabat dibunuh, Rasulullah bilang bersabarlah. Nggak punya kekuatan untuk membalas. Ya. Tidak punya kekuatan untuk bisa membendung kekuatan dominasi ya orang-orang Quraisy Mekah. Beliau hanya mewasiatkan untuk bersabar, tegar, ya, sehingga terbunuhlah Yasir, ayahnya Ammar, ibunya juga demikian, Sumayyah, sahabat hijrah ke Habasyah, ya, di Mekah itu, hijrah ke Habasyah, ke Afrika, ya, kemudian bertemu dengan Raja Najasyi di sana, dia memberi perlindungan kepada kaum muslimin. Demi siapa? Demi kita. Sahabat berjuang, Nabi berjuang sampai mereka wafat, meninggal dunia demi siapa? Demi kita. 23 tahun Rasulullah SAW di Mekah maupun di kota Madinah. Akhirnya agama ini Allah menangkan sampai kiamat. Tidak ada satupun manusia yang prestasinya seperti Nabi. Dalam waktu 23 tahun agama ini kekal selama-lamanya sampai kiamat. Sudah ribuan tahun. Bahkan agama lain ditinggal oleh umatnya, oleh pemeluknya, oleh penganutnya, masuk ke agama Islam. Maka maha benar Allah ketika Allah mengatakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun." Allah utus rasulnya membawa agama dan kebenaran. Dan nanti Allah menangkan, dan Allah menangkan. Ya, Allah menangkan ketika Rasulullah masih hidup, ketika para sahabat masih hidup. Pada tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathu Mekah. Mekah bebas, nggak ada lagi kufuran, nggak ada lagi kesyirikan. Hancur patung-patung, 360 patung berhala. Hancur habis, Islam menang. Yang belum hijrah udah nggak ada lagi sempat hijrah. Para Rasul mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah ini. Kenapa hijrah? Para sahabat hijrah karena mereka tidak bisa menegakkan agama, menjalankan syariat, maka turunlah syariat hijrah. Tapi ketika Fathu Mekah, aman sudah Mekah, untuk apalagi hijrah, nggak perlu. Orang hijrah itu karena ketakutan, takut. Sekarang bisa nggak dipraktekkan? Bisa. Seorang muslim tinggal di Amerika, tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa ngapa-ngapain, selalu ditakuti, diancam, ya, selalu dalam ancaman, selalu dalam intimidasi, tekanan, kezaliman dan sebagainya. Wajib dia hijrah, tinggalkan Amerika, pergi ke negeri lain yang lebih aman, supaya dia bisa melaksanakan syariat Allah, agama Allah. Bila tidak, dosa besar. Allah ancam dalam surah An-Nisa, orang yang tidak mau meninggalkan negeri, ya, dia sudah merasa betah, merasa sudah kaya di sana, tapi agamanya diabaikan. Nah, ini dia lebih mementingkan dunia daripada agamanya. Ya, ada orang yang gajian 100 juta di Amerika, tapi dia nggak bisa sholat, dia santai-santai aja, nggak mau hijrah di situ. Maka orang seperti ini Allah katakan, ya, di akhirat nanti, ya, malaikat murka, Allah murka pada mereka. Alam takun ardullah wasi'atan, bukankah bumi Allah itu sangat luas sehingga kalian bisa berhijrah? Maka itulah kemenangan yang Allah berikan. Rasulullah masih hidup. Nah, ini istilahnya intinya. Namun hari ini orang Maulid itu apa yang terjadi? Ya, mereka campur baur. Tentu saja bertolak belakang. Satu sisi memperingati, ya, kemudian juga berbaur. Kemudian terjadi mudarat yang lebih besar.
kerusakan lebih besar, mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Kita tidak memungkiri ada kemaslahatan dari situ. Kemaslahatannya apa? Mereka ingat meskipun sejenak kepada Nabi, setelah itu lupa sampai tahun depan lagi datang lagi Maulid. Mereka ingatkan di situ saja. Dan ini terjadi. Ya. Malamnya sampai jam 1. Subuhnya sepi sunyi, enggak ada yang sholat. Dan terjadi hampir bukan satu tempat ini. Ini baru di tempat saya. Tempat lain saya yakin sama. Ya. Malamnya sampai jam 2, subuhnya sepi, enggak ada yang sholat di masjid. Di mana ya cintanya kepada Rasul? Yang Rasul katakan, raq'atul fajri khair minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Ya. Bagaimana ini? Orang aku cinta Rasul tapi justru meninggalkan sunnah Rasulnya. Kita mencintai orang lain tapi justru di belakang kita pukul dia. Nggak ada istilahnya cinta jujur. Cinta jujur itu tidak perlu istilahnya. Kalau seperti itu mudaratnya lebih banyak, 90% mudarat, 10% maslahat. Itu pun hanya 1 kali, 1 jam 2 jam di tempat itu. Itu pun banyak pelanggaran, banyak kerusakan. Setelah itu lupa sama Nabi. Ya, yang sholat mau sholat serah, yang nggak mau juga terserah. Makanya kita katakan Maulid Nabi itu kalau mau kita kaji sirahnya setiap saat. Kaji sirah. Yang kedua, praktek bagaimana kehidupan Rasulullah sejak 40 tahun sampai wafat, perjuangannya di kota Mekah, kota Madinah. Bagaimana dengan para sahabat, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, melaksanakan sunnahnya. Katakanlah Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Syawal, puasa Muharram, puasa Zulhijjah, ya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya, kemudian yang lain banyak sekali. Kalau itu kita lakukan sehari-hari kita bersama Rasulullah SAW. Jadi bukan lagi setahun sekali kita sama Rasul. Setiap hari kita bersama Rasulullah SAW. Sehingga ada kitab ulama, ya, engkau bersama Rasulullah 24 jam. Maksudnya bukan sama Rasul fisiknya, sama Rasul ajarannya. Bagaimana wudunya, bagaimana sholatnya, bagaimana muamalah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar kamar rumah. Itu adalah sunnah-sunnah keseharian yang telah ditinggalkan oleh banyakkan kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufiknya dan kepada kaum muslimin untuk bisa mengenal lebih dekat sunnah Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kita kepada beliau SAW dan kelak dapat mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.